salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazaria Ferin Adora. Jadi, di sini seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sosial diperlukan yang namanya bersosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang pertama ada sosialisasi. Jadi, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, aturan dalam masyarakat dari suatu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya ada manfaat sosialisasi. Manfaat sosialisasi yaitu membentuk pola, perilaku, dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan. Lalu ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi sosialisasi primer dan yang kedua ada fungsi sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih kanak-kanak. Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, di mana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya, yang dimana pada tahap ini keluarga memiliki peranan penting bagi individu. Lalu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini, seorang belajar mengenai lingkungan di luar keluarga, baik itu nilai-nilai ataupun norma yang ada di lingkungan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi sekunder ini yaitu agar individu dapat menerima nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama itu ada keluarga. Keluarga sangat memiliki peranan penting. Mengapa? Karena keluarga juga menjadi sumber daya bagi anak untuk membangun jiwa kepemimpinan dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menjadi orang yang baik dalam masyarakat. Yang kedua itu sekolah. Sekolah juga sangat memiliki peranan penting dalam bersosialisasi karena di mana anak-anak hingga remaja memperoleh pendidikan formal. Sekolah juga membantu anak-anak untuk belajar berperilaku yang baik untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Yang ketiga ada media massa. Media massa juga sangat memiliki peranan penting dalam sosialisasi. Seperti iklan di televisi, radio, dan internet dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan cara lebih langsung dan kuat. Dan juga media massa memberikan contoh perilaku yang berbeda dan dapat menginspirasi orang untuk mengikuti perilaku tersebut. Lalu ada pembentukan kepribadian. Kepribadian merupakan bentuk personalitas yang dinamis. Artinya kepribadian terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu ada faktor pembentukan kepribadian. Faktor pembentukan kepribadian itu ada budaya, lingkungan, warisan biologis, dan pengamanan kelompok. Yang pertama ada budaya. Budaya yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dapat berupa budaya khusus, daerah, atau etnis tertentu. Cara hidup yang berbeda antara desa dan kota. Setelah itu, kelas sosial, agama, dan pekerjaan masing-masing individu juga berpengaruh membentuk watak dan personalitas seseorang. Yang kedua ada lingkungan fisik atau alam. Lingkungan tempat seseorang tinggal juga berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Seseorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda kepribadiannya dengan seseorang yang tinggal di padang pasir. Yang ketiga ada warisan biologis. Warisan biologis ini muncul dari genetik atau keturunan. Misalnya tubuh yang pendek atau tinggi dan badan yang gemuk atau kurus. Bahkan sebagian penyakit dan watak tertentu juga diwariskan kepada anak-anak di dalam suatu garis keturunan. Lalu yang keempat ada pengamanan kelompok. Kepribadian juga dipengaruhi dari hubungan sosial dan pengamanan kelompok.
Misalnya dengan siapa seseorang itu berinteraksi dan juga bergaul.